Oppenheimer, sebuah film drama biografi yang ditulis dan disutradarai oleh Christopher Nolan dan diproduseri bersama Emma Thomas dan Charles Roven di bawah produksi studio Syncope Inc. dan Atlas Entertainment dan juga didistribusikan oleh Universal Pictures. Namun, bagaimana film ini dibuat dan bagaimana cerita di belakang layarnya? Oliver Stone, sutradara senior Amerika yang sudah menyutradarai banyak film seperti Platoon dan JFK, dalam tweet pribadinya mengutarakan ketertarikan beliau untuk membuat film biografi J. Robert Oppenheimer berdasarkan buku American Prometheus karya Kay Bird dan Martin J. Sherwin. Namun hal ini tak pernah terrealisasi karena beliau tak dapat menemukan naratif yang cerita yang baik untuk filmnya. Sam Mendes, filmmaker dua film James Bond, Skyfall, dan Spectre, pernah memiliki ketertarikan untuk mengadaptasi buku American Prometheus di saat awal perilisan buku itu. Namun, tak ada follow-up yang serius untuk memulai produksi film. Christopher Nolan sendiri, sutradara kawakan papan atas asal Inggris, memang sudah memiliki ketertarikan sejak lama kepada tokoh J. Robert Oppenheimer dan ingin mengadaptasi buku American Prometheus untuk jadi sebuah film biografi J. Robert Oppenheimer. Nolan sendiri baru mulai menjalankan rencananya ini setelah menyelesaikan produksi film Tenet pada tahun 2019. Nolan menerima sebuah hadiah buku dari bintang filmnya, Robert Pattinson, yaitu buku Pidato J. Robert Oppenheimer. Dan semenjak itu, Nolan memutuskan dan memilih untuk menulis skrip film ini sebagai proyek film beliau selanjutnya. Matt Damon mengungkapkan bahwa skrip film ini ditulis dalam sudut pandang orang pertama, yang dimana adalah hal yang sangat tidak biasa, dan Matt Damon yang juga seorang penulis naskah mengaku kagum atas skrip film ini. Nolan beralasan bahwa dia ingin seluruh cast dan kru mengerti bahwa visi dan idenya adalah untuk benar-benar menceritakan film ini dari sudut pandang Oppenheimer. Dan juga dia ingin membuat penonton merasakan perasaan dan pergulatan mental moral yang dirasakan Oppenheimer sepanjang film. Skrip film ini ditulis berjumlahkan 180 halaman untuk 3 jam durasi film. Desember 2020, Warner Brothers, perusahaan distribusi film langganan Project Nolan, memutuskan untuk merilis seluruh katalog film di tahun 2021 mereka ke layanan streaming service HBO Max di hari yang sama perilisan film-film itu di bioskop. Hal ini dilakukan WB untuk menyiasati perkara pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia dan berdampak pada jumlah penonton bioskop yang terus berkurang. Sutradara seperti James Gunn dan Denis Villeneuve yang dimana film mereka saat itu The Suicide Squad dan Dune Part 1 akan didistribusi oleh WB menyatakan ketidaksetujuan mereka mengenai hal ini. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak, karena pada saat itu tidak memiliki banyak pilihan lain. Nolan yang saat itu sedang dalam tahap penulisan skrip Oppenheimer, turut memberikan reaksi keras dan kritikan tajam atas ketidaksetujuannya dengan keputusan WB. The Hollywood Reporter melaporkan pernyataan Nolan sebagai berikut. Some of our industry biggest filmmaker and most important movie star went to bed the night before they thinking they were working for greatest movie studio and woke up to find out they were working for worst streaming service. Semenjak saat itu terus berkembang rumor keretakan hubungan Nolan dan WB, dan kabar burung bahwa film Nolan selanjutnya tidak akan dibawa distribusi WB lagi. Nolan pun memutuskan untuk meninggalkan WB pada pertengahan 2021 dan mencari perusahaan distribusi film lain untuk film dia selanjutnya. Nolan menjalin komunikasi yang cukup intens dengan perusahaan distribusi film besar lainnya, seperti Sony Pictures, Universal Pictures, Paramount, dan Apple Studios. Koneksi yang baik antara Nolan dan Universal Studio Chief Donna Langley akhirnya melahirkan hubungan kerjasama antara mereka, dan langsung membuahkan kesepakatan produksi film Oppenheimer di awal tahun 2022. Ada banyak hal yang harus disetujui Universal agar dapat bekerja sama dengan Nolan untuk produksi film ini. Antara lain, $100 juta untuk produksi film dan $100 juta juga untuk biaya marketing film. Nolan bersama Syncope Inc. meminta 20% first dollar gross atau pendapatan box office film.
Universal tidak boleh merilis film apapun 3 minggu sebelum dan 3 minggu sesudah perilisan film. 100 hari theatrical runs atau 100 hari di bioskop, dan tentu saja 100% creative control. Melihat kesepakatan yang dihasilkan ini, menunjukkan bahwa Nolan memiliki posisi bargain yang tinggi, serta nama besarnya cukup untuk memastikan pihak studio serta penonton untuk datang mendukung dan menonton film-filmnya. Deadline Hollywood melaporkan Cillian Murphy, aktor yang sudah sering bekerja sama dengan Nolan, didapuk untuk peran utama J. Robert Oppenheimer pada Oktober 2021. Bulan berikutnya, Deadline Hollywood juga melaporkan Robert Downey Jr., sang Iron Man, Jason Burney, Matt Damon, dan Emily Blunt, bintang utama A Quiet Place, untuk bergabung dalam film ini. Matt Damon pada wawancara dengan Entertainment Weekly mengaku dia bersama istrinya dalam sebuah sesi terapi pasangan untuk mengambil jeda istirahat dari dunia akting untuk sementara waktu, dengan satu syarat: jika Nolan menelepon untuk berperan di filmnya, maka dia akan membatalkan rehat dari dunia akting itu. RDJ sendiri bercerita dia berkunjung ke rumah Nolan atas undangan Nolan untuk membaca skrip film ini, yang dicetak di atas kertas merah khusus untuk menghindari kebocoran cerita. Banyak aktor dan aktris turut bergabung dengan semakin dekatnya produksi film ini, seperti Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek, Casey Affleck, Kenneth Branagh, Jack Quaid, Tom Conti, dan Gary Oldman, yang memerankan karakter Albert Einstein dan Presiden Amerika Harry S. Truman di dalam film. Pre-production film dimulai Januari 2022 di New Mexico, bertempat di Santa Fe dan Los Alamos. Proses syuting utama dimulai pada Februari 2022. Nolan terkenal sebagai sutradara yang sangat ingin meminimalkan penggunaan efek visual CGI di filmnya, dan memutuskan untuk merekam seluruh adegan di depan kamera tanpa green screen dan soundstage dengan memanfaatkan lingkungan dan lokasi syuting yang nyata. Jada Yuan dari Washington Post pada Juli 2023 melaporkan banyak cerita di balik layar Oppenheimer. Di antaranya, tim produksi membangun set syuting kota kecil Los Alamos di Ghost Ranch, New Mexico selama 3 bulan lamanya. Hal ini dilakukan karena Los Alamos saat ini sudah sangat terlihat berbeda dari tahun 1940-an, dan tujuannya untuk memberikan penggambaran Los Alamos selama di masa 1940-an. Namun, proses syuting di sana hanya berlangsung 6 hari saja. Nolan sangat disiplin dalam produksi filmnya ini, dan terus mengintenskan kecepatan produksi film selama jam kerja normal, sehingga kru dan aktor dapat memiliki waktu istirahat yang cukup. Chris works so fast that the only time you leave the set is go to the bathroom, and we move the toilets very close to you so you don't have go too far. Penuturan Thomas Hazlitt, eksekutif produser film ini. Proses syuting juga berlangsung di Institute Advanced Study di Princeton, New Jersey, dan kampus University of California, Berkeley. Total Film Magazine melaporkan Nolan bersama Andrew Jackson, orang yang bertanggung jawab sebagai visual effects supervisor film ini, memutuskan untuk membuat sebuah first nuclear weapon detonation berkode Trinity untuk keperluan syuting sebuah scene. Semenjak berita ini keluar, banyak pecinta film dan penikmat karya Nolan merasa excited dan kagum atas pencapaian Nolan meledakkan bom nuklir untuk keperluan syuting filmnya. Namun, Nolan memastikan bahwa explosion yang dihasilkan bukanlah berasal dari reaksi nuklir sungguhan. Hoyte van Hoytema, sinematografer yang sudah bekerja sama dengan Nolan sejak Interstellar, bergabung sebagai penanggung jawab kamera di film ini. Nolan dan Hoytema menggunakan IMAX kamera dengan pita film seluloid 65mm, dan beberapa scene film ini akan direkam menggunakan pita film seluloid hitam putih di kamera IMAX untuk pertama kalinya dalam sejarah IMAX. Film hitam putih ini dibuat khusus oleh Kodak Film atas permintaan Nolan dan Hoytema. Proses syuting selesai pada Mei 2022 dan berjalan selama 57 hari, berdasarkan penuturan Cillian Murphy. Dan proses post-produksi film langsung berjalan dengan Jennifer Lame bertindak sebagai editor film dan Ludwig Göransson yang akan melakukan scoring musik. Kedua orang ini sudah pernah bekerja sama dengan Nolan dalam film Tenet di tahun 2019. Final cut film ini berdurasi 3 jam dan memiliki rated R atau terbatas untuk penonton 17 tahun ke atas.
Sejak awal diskusi bersama Universal, Nolan sudah menyatakan bahwa skrip dan film ini akan memiliki rated R. Hingga video ini dibuat, film Oppenheimer sudah mendapatkan $552 juta atau sebanyak 8 triliun rupiah. Besarnya pemasukan box office Oppenheimer tidak lepas dari jumlah okupansi layar bioskop IMAX di Amerika Utara. Seluruh layar IMAX di Amerika Utara sudah dikuasai Oppenheimer selama 3 minggu lamanya, dan memiliki kemungkinan besar untuk memperpanjang usia layar IMAX jika box office film ini sangat memuaskan. Nolan bersama Universal juga terus mempromosikan para penonton untuk menonton film ini di layar IMAX, agar dapat merasakan pengalaman nonton terbaik. Jadi walau berated R, Oppenheimer tetap dapat diproyeksikan untuk meraih pendapatan box office yang tinggi, dengan jumlah layar okupansi, bioskop reguler, dan IMAX di Amerika Utara. Hal ini mengakibatkan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 hanya akan bertahan di bioskop IMAX selama 1 minggu saja, dan Barbie tidak mendapatkan satupun jatah penayangan di bioskop IMAX Amerika Utara. Hal ini terjadi tidak lepas dari hasil kerjasama Universal, Nolan, dan IMAX yang sudah menyepakati hal ini jauh hari sejak film ini di dalam masa pre-produksi. Apalagi Nolan adalah sutradara yang terkenal akan penggunaan kamera IMAX pada produksi-produksi filmnya, dan terus mempromosikan IMAX sebagai produsen kamera dengan kualitas gambar terbaik yang pernah ada. Jadi sangat tidak mungkin IMAX menghiraukan Nolan dan Oppenheimer. Apalagi film ini direkam 100% menggunakan kamera IMAX.